Nama Bang? Nama saya Adi Lintar. Iya, Adi Lintar. Asalnya mana Bang? Asli Pulau Panjang, tapi saya di Tanah Penantian. Tanah Penantian ya. Berarti putra di sini. Putra ya, putra. Sebelum kerja di tambang, apa kerja Bang? Oh, nganggur Pak. Nganggur ya. Ya. Udah berapa lama kerja di sini, Pak? Sudah hampir 1 tahun. 1 tahun. Sebagai Koordinator security. signator security. Ya. Apa aja tupoksi Abang kerja di sini mungkin Bang? Maksudnya Pak? Tupoksi Abang Bidangnya, bidang Oh, bidang keamanan. keamanan ya. Dari dalam Dalam sampai ke pelabuhan. pelabuhan ya. Abang yang koordinir ya. Ya. Abang menilai dengan adanya tambang ini gimana, Pak? Dengan adanya lokasi tambang di sini, terbantu nggak masyarakat sekitar di sini? Alhamdulillah lah Bang, semuanya terbantu Bang. Ya. Saya tahu Abang yang bekerja di sini yang masyarakat lokal ada berapa orang? Ada 70 lebih lah Bang. 70 orang lebih ya. Ini dari beberapa jorong yang 70 itu Bang. Atau ada juga yang dari luar daerah. Bisa provinsi ada ya. Kayak Sumatera Barat ya, Air Bangis, Intinya Sumatera Barat. Sumatera Barat, Air Bangis, Poros, Ya. Pulau Panjang, gitu ya, ada Bang ya. Kan ada juga nih TKA yang masuk ke sini Bang sebagai pekerja juga. Ini hubungan sosialnya gimana dengan pekerja lokal ini Bang? Bagus Bang, bagus. Bagus ya, Ada saling masalah, ya. apa ya? Saling toleransi Koordinir ya. lah. Koordinir ya. Siap. Oke. Ya Bang. Bentar, Pak ya. Bawa ke pelabuhan dan di pelabuhan itu Pak ya, izin jalannya ada yang punya kita 3,5 kilo punya IPTKH, yang 3,5 kilo, yang 5,6 kilo itu punya pemerintah daerah, kita pinjam pakai. Dermaganya juga kita pinjam pakai juga, kita bayar berapa untuk aset daerah dia. Jadi kita GMK ini Pak mengikuti aturan yang ada di pemerintah daerah di sini, provinsi, kabupaten. Bagaimana caranya? Ini apa orang berinvestasi di sini, PAD yang ke daerah itu ada, ya. termasuk pajak-pajak mobil, alat itu masuknya ke Samsat sini semua Ya, Pak, betul. nggak ada ke Jakarta. Listrik ini masuk ke sini semua, genset ini. Itu kalau nggak salah Pak, genset itu 4 juta sebulan ininya Pak, nggak ada dia. Kalau untuk apa namanya itu 4 alat kan 4 juta. Belum pajak bangunan ini semua. Kemarin terakhir tahun berapa ini Pak? Yang ngecek ini apa namanya itu pendapatan asli daerahnya. Dicek semua, kalau kasih ada dokumennya gitu. Dia cek semua. Oh, ukuran gedung ini berapa, seng ini kayak kontainer kalau berbentuk kan permanen. Tapi kalau sudah ada atap itu Pak dianggap permanen, diukur atapnya berapa biayanya. Kalau misalnya WC ini kan itu kan jadinya ini Pak bayar pajak juga kita. Karena bukan permanen, bukan ini temporer. Kalau kontainer kan temporer bisa dipindah. Ini kan sudah Jadi produksi kita sekarang udah produksi bawa keluar apa gitu gimana? belum Pak. Belum ya? Untuk memproduksi bawa keluar itu kita dokumentasi lengkap. Izin kita pengapalan itu harus ada. Ya. Apa namanya itu dari KSOP itu juga untuk pelabuhannya itu untuk Lego Disiapkan dulu jangkarnya siap dulu. Baru kita tidak bisa Pak. Ini kan hasil. Perkiraan kapan mulainya Pak? Mungkin perkiraan saya nggak bisa memperkirakan Pak. Secepatnya lebih bagus. Kita berandai-andai kita nggak boleh Pak ya. Tapi kalau sudah izin lengkapnya sudah ada, pasti semua instansi diundang. Kita mau pengapalan pertama. Oh, pertama Iya. Ya. Mungkin Rutin pitanya namanya ya. apakah itu tercemar atau untuk jatuh kemana nanti, kalau dia pengapalan itu jatuh kemana kan kelihatan nanti Pak. Ayo jatuh sini berarti dibuat PD-nya, penghalangnya biar nggak jatuh. Begitu Pak. Kita kan mengikuti SOP-nya Pak. SOP yang ditentukan oleh pemerintah. Bukan kita yang buat SOP-nya. Pemerintah yang membuatnya, kita melaksanakannya. Kita kan pinjam pakai. Kalau kita menyewa rumah orang Pak, kita ikutin aturan orang kita sewa itu. Bukan kita yang kita mau buat WC nggak bisa. Kita di sini lah. Termasuk saya mengantarkan batu itu Pak ya. Batu ke sana itu bukan kemauan kita. Ada izin dari bupati dulu, silahkan kamu ambil di sini sekian hektar untuk kamu. Berarti baru boleh Pak itu digali, silahkan. Kalau nggak boleh, tidak boleh kita Pak. Itu perusahaan tidak boleh menanggung risiko Pak. Itu sudah satu kesalahan yang dibuat oleh perusahaan. Jalan pun begitu juga. Kalau sudah belum ada izin jalannya, tidak mungkin Pak GMK ini akan lalu jalan ke sana. Semua tambang itu harus ada izinnya dulu. Gitu. Karyawan juga begitu juga. Saya karyawan, masa
Kalau karyawan kita misalnya sekian puluh persen orang sini, kalau kebalikannya Pak, otomatis karyawan sini, orang sini kan berontak dengan Ya, saya pasti. Pak, logikanya. Termasuk karyawan. Nah, masalah pekerja, saya tahu apa itu sumber daya di sini. Tidak mungkin saya Pak, saya harus cari S1 semua. Kan logika kan begitu saya Pak. Sumber daya Bapak lihat. Sumber daya itu kita lihat di Bidang mana masing-masing ya. posisi. Posisi saya di ranah penantian. Daerah begini. S1-nya ada berapa? D3-nya ada berapa? Dan nggak tamat, berarti kalau nggak tamat SD pun tetap saya kerjakan karena kita sama-sama cari duit. Berlaku nggak apa sistem pelatihan nanti dia bisa naik tingkat? Ya berlaku Pak, berlaku. Karir ya, karir. Karir. Tapi karena untuk sekarang kondisi kita Pak ya, alhamdulillah perusahaan ini, syukur alhamdulillah kita belum pernah terlambat gaji. Gaji orang nggak pernah. Alhamdulillah itu Pak. Kalau tempat-tempat lain kemungkinan kita akan terlambat gaji, kita tidak dibayarkan BPJS kemungkinan gitu. Karena kan duit semua Pak. Perusahaan ini alhamdulillah. Nah dengan ada berdaya begitu, berarti kan perusahaan sudah mendukung dan itu program pemerintah, bukan program perusahaan. Dia ada BPJS kita diinspeksi, terus ada lingkungan kita dilihatin, ada IT dilihatin, ada imigrasi, ada bea cukai, ada ke SOP, ada ini tentara polisi, ada intelijen, ada yang namanya Pak, yang paling penting itu Pak ya, ini tuh Tempora, tim pengamanan orang asing yang di lingkup termasuk lah BNN, BIN, itu kan lengkap Pak, kita sudah dicek, kejaksaan lengkap kita dicek. Nah dari hasil pengecekan itulah, kalau ada yang nyeleweng, bagaimana kita mau nyeleweng Pak? Kalau ya kita ini pernah Pak dicek oleh intelijen, imigrasi, yang namanya orang itu jam 9 malam, jam kita cek kalau ada informasi orang, ada Cina sekian orang, foto silakan, gue bilang saya tidak ada larang. Oh pas Pak, berarti itu berita bohong. Kan itu kenyataannya, setong Pak difoto. Itu Pak. Mungkin begitulah Pak perjalanan kita selama ini. Itulah alhamdulillah. Dan untuk kita semua ketahui, semua barang yang ada di sini ini punya negara Pak. Hasil bumi ini bukan punya kita. Kan jelas di undang-undang ini apa tuh? Undang-undang dasar apa tuh 45 ketiga. Iya kan? Iya. Ya, mungkin itu aja Pak ya. Boleh Bapak lihat. Kami pertama sekali nama saya Jumadi, alamat tinggal di Jorong Ranah Penantian. Dan di sini kami berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah datang ke tempat kami ini, menyaksikan di daerah kami ini yang selama ini mungkin saya sendiri atas nama pribadi sejak tinggal di Ranah Penantian sudah bersekitar 27 tahun ya Pak ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan waktu sebelum kita berkomunikasi, apakah penghasilannya sebelum ada tambang masyarakat kita ini? Kan gitu. Nah, alhamdulillah Pak ya, sejak adanya tambang ini di segi Ekonomi. di segi ekonomi itu sedikit demi sedikit mungkin ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di dalam pendidikan Pak ya, pendidikan, dan alhamdulillah di daerah kita Ranah Penantian itu ada SD, ada SMP. Kadang-kadang Pak kalau kita satu contoh, saya sendiri atas nama komite SMP pernah kesulitan masalah untuk mengantar anak ujian ke misalnya ke Air Bangis. Kita tidak jam punya dana. bersamaan ya. Ya, Pak, ya, kita tidak punya dana. Dan alhamdulillah kami berkomunikasi dengan perusahaan dan mudah-mudahan itu sedikit banyaknya telah dibantu Pak. Itu sudah kami rasakan. Jadi alhamdulillah setelah adanya perusahaan ini Pak, bukan kami rekayasa, bukan kami yang tidak-tidak. Dan segi kami dari masyarakat ataupun saya sendiri yang istilahnya yang di Ranah Penantian itu termasuk ditokohkan sebagai tokoh masyarakat Pak ya. Dan alhamdulillah sih anak saya sendiri juga ada bekerja di sini. Dan setelah apa yang telah disampaikan Bapak manajer tadi, itu memang gajinya itu memang betul Pak, tidak pernah telat sesuai dengan tanggalnya. Karena apa Pak, saya istilahnya gaji anak saya itu telah saya sendiri yang ambil, maka saya bisa bilang itu ada buktinya kan gitu. Jadi maka kami bersyukur kali Bapak ini istilahnya mau meninjau tempat kampung kami. Dan setelah penderitaan 20 tahun ini, 27 tahun Pak yang telah kami derita, itu bukan hanya di dalam segi ekonomi, di segi pendidikan. Contoh, waktu itu sebelum ada berdirinya SMP Pak ya, ada istilahnya banyak anak-anak kita itu putus sekolah hanya di batas SD. Karena apa? Daerah kita ini termasuk daerah tempat tertinggal, tersolir, hubungan jauh. Sejak itu pernah juga istilahnya ada diliput juga sudah dari media Trans 7 kali waktu itu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga belum ada reaksinya Pak. Jadi setelah yang telah saya dengar tadi berdirinya survei-survei biji besi ini Pak ya, mulai tahun berapa itu? 2006 itu insya Allah kalau tidak salah waktu itu saya ikut mengantar-antar surveinya Pak ya. Saya jadi tukang ojeknya. Dan kami sebagai masyarakat memang kami berharap apakah betul ini akan terjadi? Kan gitu Pak ya. Lambat lebih lambat tahun demi tahun dijawab survei mulai 2006 sampai sekarang ini mungkin sekitar udah hampir 20 tahun Pak ya. Baru berjalan. Nah, jadi dengan adanya berjalan ini
dan adanya alhamdulillah jalan itu juga sudah dari pemerintahan sudah mulai diluncurkan. Mungkin kami yang dari ranah penantian ini Pak, kami bersyukur kepada Allah. Semakin terbuka ya. Mudah-mudahan jalan ini Pak, Siap ya. siap. Nah itu anak-anak kita ini tidak tertinggal lagi dalam pendidikan Pak. Itu. Jadi sekali lagi kami sebagai masyarakat Jorong Ranah Penantian, memang bukan kami mengada-ada ini perusahaan ini segala macam. Ya. Itulah Pak yang kami sampaikan. Bapak sebagai apa di sini Pak? Kalau di sini kami sebagai Bapak bekerja di sini sejak tahun berapa Pak? Ya tahun 2021, sudah 1 tahun. Sudah 10 tahun ya. Asal kampungnya dari mana Pak? Air Bangis. Dari Bangis ya. Sebelum kerja di sini apa kerjanya Pak? Ya pekerjaan harian di kampungnya Pak, maksudnya ya kerja apa dapat aja. Dapat aja, Tapi ya pekerjaan. Sekarang posisinya di perusahaan ini apa? Apa pekerjaannya? Sebelumnya kita kan basic survei juga Pak, survei pemetaan. Jadi sebenarnya kita nganggur, alhamdulillah sudah adanya tambang di sini kita masuk ke sini. Berarti masih survei pemetaan sekarang? Ya, Sekarang. posisi survei pemetaan. Oh betul. Ya, artinya dengan adanya tambang ini bermanfaat nggak bagi warga kita untuk Sangat peluang kerja, peluang kerja. Sangat Bermanfaat ya. Ya. Kalau boleh tahu nih Bang, gajinya berapa nih Bang? Boleh, nggak apa-apa nih. Kalau gaji alhamdulillah di atas UMR lah Pak. Betul MR ya. Di atas. Berapa pikiran Bang? Kisaran antaranya Kisarannya. Kalau kita istirahat Ya. 5 5 juta Lima. ya. Ini Abang udah keluarga? sudah Berapa anak? 1 Satu. Itu mencukupi ya? sangat cukup. Sangat mencukup. Bisa menabung dengan hasil ini. Alhamdulillah bisa. Artinya BPJS tanggung juga ya. BPJS ditanggung, Uang makan ya. uang makan, Uang makan berapa? ya uang makan 20.000 20.000. 20.000 per hari. per hari ya. Ini